Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Fasal fi ma'na kalimat tauhid. Tentang makna kalimat tauhid. Tauhid artinya adalah mensatukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kalimat tauhid? Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah Subhanahu wa taala, sebuah kalimat yang menyatukan semua umat Islam di muka bumi ini. Setiap umat Islam apapun golongannya hanya bisa disatukan dengan kalimat tauhid. Apabila tidak bisa disatukan dengan kalimat tauhid atau menciderai dari satu nilai dari kalimat tauhid itu sendiri, maka dia telah keluar dari Islam dan tidak bisa berada di bawah bendera Islam. Wa ma'na la ilaha illallah, adapun makna la ilaha illallah, kita selama ini senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kita tidak paham makna dari la ilaha illallah itu seperti apa. Apa yang berhubungan dengan tauhid itu seperti apa. Makanya ada ulama yang bilang bahwa kuantitasnya orang yang tidak alim 1000 zikir yang dilakukan oleh orang jahil itu tidak lebih bagus daripada satu zikir yang dilakukan oleh orang alim. Atau kita pakai bahasa berbeda, satu zikir yang dilakukan oleh orang alim jauh lebih utama dibandingkan 1000 zikir yang diucapkan oleh orang jahil. Kenapa? Karena ketika orang alim mengucapkan satu zikir, dia paham maknanya, dia paham perinciannya, dan satu kalimat zikir tadi itu betul-betul melekat dan terpatri di dalam hatinya. Berbeda dengan orang jahil, bisa saja dia berzikir, mengucapkan la ilaha illallah hanya sebatas di mulutnya saja, tapi dari perilakunya, dari perbuatannya, dari keyakinannya, kalimat la ilaha illallah tadi itu tidak betul-betul menusuk dan merasuk ke dalam dadanya. Kenapa? Karena dia gak paham, gitu. Makanya sekarang saya ingin teman-teman di sini semua jadi alim, betul-betul bisa mengerti esensi dari la ilaha illallah. Ya, walaupun sampai kapanpun perincian mengenai la ilaha illallah itu gak akan pernah selesai, karena begitu dalam sekali makna la ilaha illallah. Ini kita bahas basic-basicnya dulu. Wa ma'na la ilaha illallah, adapun makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang berhak disembah dalam kenyataannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk disembah dalam kenyataannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ini menunjukkan bahwa yang disembah, yang dianggap dan didakwa sebagai Tuhan itu banyak. Banyak. Apapun bentuknya. Ada yang berbentuk sebagai manusia, ada yang berbentuk sebagai patung, ada yang berbentuk sebagai ruh, ada yang berbentuk sebagai apapun itu ada banyak. Namun satu-satunya kebenaran di antara berbagai macam yang didakwa sebagai suatu kebenaran yang paling hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tauhid sebenar-benarnya. Dan orang yang tidak mempercayai sebuah kaidah yang disepakati oleh orang Islam ini, oleh semua umat Islam ini, maka dia telah keluar dari Islam dan dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Dan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya adalah mereka yang beribadah dan menjadikan di sana Tuhan-Tuhan lain, sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa jenis-jenis perilaku yang dianggap sebagai sesembahan, atau mungkin ada ihtimal, ada kemungkinan dia masuk ke dalam kufur, seperti bersujud kepada kuburan atau bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, entah dia menghadap kiblat atau tidak, maka di sana ada perinciannya di antara para ulama. Dan ini perlu kita bahas, ya. Ini dibahas panjang oleh Imam Nawawi, oleh Imam Rafi'i, oleh Imam Ibn Hajar al-Haytami, ya, dan banyak sekali ulama-ulama lain yang membahas tentang ini. Andai kata ada seseorang yang contohnya bersujud kepada kuburan, maka di sana diperinci oleh para ulama.
Kalau misal dia bersujud ke kuburan dengan niatan ibadah, maka dia telah kufur, telah ijma' atas kekufurannya. Dia keluar dari Islam. Keluar dari Islam, otomatis. Namun, apabila ada orang yang misalnya, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang-orang sekarang banyak banget, sujud ke kuburan, maka tanpa ada niatan untuk beribadah ke kuburan tersebut, dia beribadah kepada Allah. Tapi dia menjadikan objek sujudnya tadi itu kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perkara yang haram dan sangat dekat dengan kekufuran. Tapi pelakunya tidak bisa otomatis disebut sebagai orang kafir. Dia melakukan tindakan yang haram. Tentu saja haram. Bersujud kepada selain Allah itu haram. Tapi ada perinciannya. Kalau dia bersujud kepada selain Allah tadi itu tujuannya adalah sebagai bentuk ibadah, maka dia telah keluar dari Islam, kafir. Tapi apabila tujuannya kepada Allah, hanya saja objek-objek sujudnya itu bukan Allah, ya, maksudnya selain dari kiblat, maka dia telah melakukan dosa, ya, yang amat sangatlah dekat dengan kekufuran. Tapi pelakunya tidak bisa kita kafirkan secara otomatis. Fahimtum ila huna? Paham? Kalau gak paham, ulang lagi videonya dari awal. La ilaha illallah ini adalah dakwah pertama yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah. Kamu tidak punya sesembahan, kamu tidak punya Tuhan selain darinya. Ini adalah dakwah pertama. Dan itu juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita para manusia. Ketika ingin berdakwah, dakwah yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mensatukan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita banyak menemukan ada orang-orang yang memulai dakwahnya tidak dengan tauhid, tidak dalam bab akidah. Maka ini adalah sesuatu yang kurang tepat, ya, kurang tepat. Ada orang sudah dakwah ngebahas tentang motivasi ini itu, tapi mereka melupakan tujuan utama dari ibadah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bab tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Mu'adz ibn Jabal sebagai utusan beliau untuk datang ke kota Yaman. Pegel. Bentar. Ke kota Yaman. Di mana penduduk Yaman pada saat itu mayoritas adalah ahlu kitab. Yahudi atau Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman ahli kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya sebentar lagi kamu akan mendatangi kaum dari ahlu kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka hal yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz untuk berdakwah di sana adalah kalimat tauhid. Apa? Bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu apa? Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah azza wa jalla iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Kalau semisal mereka mau untuk mengikutimu, mau untuk taat kepadamu, taat dalam bab apa? Taat untuk bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru apa? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk salat 5 waktu setiap hari dan setiap malam. Dalam artian seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sebelum kamu sholat, sebelum kamu puasa, sebelum kamu zakat, sebelum kamu lakukan ibadah-ibadah yang ada yang lain, maka hal yang pertama kali harus kamu punya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bodoh ada orang yang mengatakan bahwasannya tidak perlu untuk menjadi Islam untuk bisa mendapatkan ridha Allah, tidak perlu untuk menjadi Islam untuk bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Cukup kamu berbuat baik kepada sesama manusia, maka kamu bisa dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan ridhanya Allah. Bodoh. Bodoh kalau misalnya ada orang Islam mengucapkan hal demikian. Bodoh.
Karena syarat pertama seseorang disebut sebagai muslim adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Ini adalah hal yang betul-betul basicnya luar biasa. Basic banget. Dan kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa mengulang-ulang di lisan kita untuk mengucapkan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah di siang hari perbanyak, la ilaha illallah di malam hari perbanyak. Perbanyak selalu ucapkan. Selalu ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai la ilaha illallah itu menjadi kebiasaan dan terpatri di dalam dada kita. Menjadi kebiasaan dan terpatri di dalam dada kita. Dan kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah, wa afdalud du'a ya alhamdulillah, dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir, andai kata semua zikir-zikir, kalimat-kalimat zikir itu diurut 1 2 3 4 5 6 yang paling utama, yang paling top, marko top nomor 1 adalah kalimat la ilaha illallah. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin surganya orang-orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bagaimana cara menjadikan akhir dari kalimat kita itu la ilaha illallah? Dengan cara membiasakan mulut kita mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang terbiasa hidup atas satu kebiasaan, maka dia akan dimatikan atas kebiasaan tersebut. Kalau kebiasaan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan mati di atas kalimat la ilaha illallah. Dan mari kita semua berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berjanji akan mengabulkan doa kita semua agar dimatikan dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Mati di atas kalimat tauhid adalah sebaik-baiknya kematian. Suatu hari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi." Ajarilah aku sesuatu di mana dengan sesuatu tadi itu aku bisa mengingatmu dan berdoa kepadamu dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Musa, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberitakan Nabiullah Musa untuk memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa masih kembali lagi meminta kepada Allah, "Ya Allah, kullu ibadika yaqulu hadha. Innama uridu syai'an takhussuni bihi." Ya Allah, semua ibadahmu mengucapkan kalimat itu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi itu. Aku mau sesuatu yang spesial untukku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabiullah Musa seraya berfirman, "Wahai Musa, andai kata seluruh langit ketujuh beserta penghuninya selainku dan bumi, 7 lapis bumi itu dikumpulkan di dalam satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah dikumpulkan atau diletakkan di satu timbangan, maka ketahuilah timbangan satu kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada seluruh 7 lapis bumi, 7 lapis langit tadi itu." Kalimat la ilaha illallah begitu mulianya, luar biasa. Maka mari kita semua memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Mendapatkan berbahagia karena mendapatkan apa? Karena mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani ahadun awwalu minka." La yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Sungguh wahai Abu Hurairah,
Aku dari awal sudah nyangka bahwa pertanyaan ini tidak akan muncul pertama kali kecuali darimu. Karena aku melihat betapa engkau betul-betul menjaga, betapa engkau betul-betul peduli terhadap hadis-hadis yang aku sampaikan. As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah. Ketahuilah wahai Abu Hurairah, sesungguhnya orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah man qala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang paling berbahagia nanti dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Maka kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan menghadirkan di dalam hati kita tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang mampu memberikan manfaat atau mudarat, mara bahaya kecuali Allah. Manusia hanya mampu berencana. Namun yang bisa melaksanakan semua rencana yang telah direncanakan oleh manusia tadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat dari tauhid sebenarnya. Kita betul-betul menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Tidak bersandar kepada para manusia, tidak bersandar kepada kekuatan diri sendiri, alias menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang Allah inginkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, nah ini adalah definisi orang yang betul-betul mengamalkan tauhid. Katakanlah, tidak ada yang mampu menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Wa maulana, dialah Allah, Tuhan kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanyalah kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Inilah hakikat tauhid yang sebenarnya. Fahimtum? أرجو ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي